Selamat pagi semua, khususnya warga Nabire yang diberkati Tuhan. Kita masih ibadah bersama di radio Suara Menara Kasih. Walaupun kemarin pemerintah dan seluruh pemimpin gereja di Nabire hari ini boleh ibadah di gereja masing-masing, cuma karena pengumuman adab sehingga tidak banyak gereja yang punya persiapan, tapi dalam peraturan nggak boleh terlalu banyak. Nah, pujian yang terakhir yang dinyanyikan tadi ini itu lagu terbaru sedunia tentang Roh Kudus. Karena pagi baru digubah, Roh Kudus bicara kepada Ibu Naomi yang tadi mimpin pujian itu, bagus nggak lagunya? Masa bukan? Padahal baru kemarin, tapi sudah seperti lagu yang terkenal lama sekali. Nanti terakhir kita akan nyanyi lagi bersama. Lagu itu bagus sekali. Ternyata kami yang di Nabire juga baru tahu kalau Bu Omi itu pengarang lagu. Oke, jadi yang mau pesan lagu silakan langsung. Nanti cari teleponnya ke Someka. Iya, bagus lagunya, kita bersyukur. Lalu yang sebelahnya singernya juga orang mantan artis itu. Bersama sudah luar biasa. Oke, baik, kita mau belajar firman Tuhan ya. Saudara yang di rumah, saya tadi baru ngecek, ternyata dari Amerika, dari Inggris, baru gabung juga, dan dari lain. Kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada 5 hari besar buat gereja. 5 ya. 1, Bethlehem, Yesus lahir. 2, itu Jumat Agung, mengenang kembali penderitaan, penyiksaan, dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, itu Paskah, kemenangan. Yesus bangkit, neraka dikalahkan, iblis kalah total, neraka tutup buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, Pentakosta, ke surga. Yang 10 hari kita memperingati. Nah, hari ini seluruh gereja di dunia merayakan Pentakosta. Ini yang terakhir dari 5 hari besar yang gereja punya. Nah, hebatnya sudah dari 4 peristiwa yang kita sudah tahu tadi, itu tidak ada artinya tanpa Pentakosta, tanpa pencurahan Roh. Perhatikan, kita bersukacita, kita bersyukur Yesus hadir. Puji Tuhan, lahir ke dunia. Puji Tuhan. Yesus mati, menderita. Puji Tuhan. Ada Bethlehem, ada Golgota, ada kebangkitan. Wah, itu luar biasa. Dia naik. Nah, di sini kita mulai. Dari semua peristiwa itu tidak akan ada artinya tanpa kenaikan. Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa surgawi, artinya dia mewakili Bapa di surga. Tapi tanpa Roh Kudus, maka semuanya nggak akan ada. Maka inilah klimaks dari semua perjalanan gereja di bumi ini. Penjelasan Roh Kudus Pentakosta ini adalah klimaksnya, yaitu gereja menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum pernah selesai di dunia ini. Maka itu dengar kalimat ini. Apabila gereja gagal dengan Pentakosta, maka gagallah seluruh rencana Tuhan dalam hidup. Beberapa hari ini, walaupun kami masih di Nabire, belum bisa kemana-mana karena masih terkunci, tapi ingat, saya tetap sibuk. Untuk Pentakosta ini saja, saya diminta sharing ke beberapa gereja, tapi lewat rekaman. Ada di Jerman, ada di Australia. Ya, bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Nah, saudara, diskusi berapa hari ini, ada beberapa saudara kita yang kaget karena baru mengerti. Dengarkan baik-baik. Apa di surga dan Yesus
tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Berarti Tuhan tidak punya siapa-siapa lagi dan tidak punya apa lagi di dunia ini selain gerejanya. Perhatikan ini baik-baik. Terus ini sudah. Nah, kalau gereja gagal dengan Pentakosta, maka gagal seluruh rencana Tuhan untuk dunia ini. Perhatikan ini baik-baik. Nah, saya mau mengajak saudara untuk berpikir secara tegas, bahkan secara radikal. Jangan memaksa Tuhan untuk mencari pengganti gereja. Itu tidak mungkin terjadi. Gereja adalah keputusan final dari Tuhan, bahwa tidak ada yang lain yang bisa menggantikan. Maka itu ketika Pentakosta ini kita rayakan tanpa mengerti hati Tuhan, bahwa apabila gereja gagal untuk menyelesaikan seluruh rencana Tuhan, maka gagal rencana Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan gak punya siapa-siapa lagi kecuali kita. Jadi seluruh harapan pencipta alam semesta, dan ini baik-baik, seluruh pengharapan Bapa di surga atas dunia ini, gereja adalah andalan satu-satunya. Dan saya, tapi menyedihkan sekali, sudah 2000 tahun lebih Pentakosta kita rayakan setiap tahun, tapi mengerti konsep ini, maka gagallah seluruh rencana Tuhan. Saudara, kita nggak main-main. Maka itu saya katakan tadi, klimaks dari seluruh rencana Tuhan itu ditentukan oleh hari ini, Pentakosta ini. Kita mau berhasil atau mau gagal. Keberhasilan kita otomatis itu keberhasilan Tuhan. Kegagalan kita sebagai gereja, maaf, untuk menyelesaikan. Saya ulangi lagi kalimat ini. Jangan paksa Tuhan untuk mencari pengganti gereja. Tidak. Satu-satunya yang dia punya cuma kita, saudara. Maka itu jahat kalau gagal. Nah, kegagalan kita bukan karena saya sudahlah, jangan suka nyalakan setan. Dulu sudah salah, kok saya disalahkan tetap salah. Maka itu kalau kita selalu cari kambing hitammu, gara-gara setan aku begini, enggak, saudara. Itu semua gara-gara diri kita sendiri. Jadi jangan paksa Tuhan. Buka Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 7, kita akan melihat ini. Yohanes yang ke-7. Luar biasa. Hari-hari itu murid-murid gelisah. Mereka gelisah karena Tuhan Yesus sudah pamit untuk meninggalkan dunia ini dan dia ke surga. Maka itu mereka tahan. Guru jangan pergi, lebih baik di sini dengan kami. Nah, 99% alasan murid-murid untuk menahan Yesus Tuhan tetap di dunia sederhana alasan. Satu, mereka ingin membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Nah, sehingga kalau mereka menang Yesus konsep itu, maka dengan sendirinya mereka murid-murid akan jadi menteri-menterinya. Itu logika duniawi mereka. Nah, yang kedua umum alasannya, kenapa murid-murid menahan Tuhan Yesus? Karena ikut Yesus itu sering makan gratis, tanpa mujizat. Nah, bukan begitu. Jadi alasan mereka menahan supaya Yesus tidak ke surga yang duniawi. Tapi ini yang Yesus katakan Yohanes 16 ayat. Namun benar yang kukatakan ini. Benar jadinya. Ya. Maaf, saya ulangi. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita. Loh, kok bisa lebih berguna?
jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu datang kepadamu. Tetapi jikalau aku mengutus dia kepadamu. Nah, kalau kita membaca sepintas, isi Tuhan Yesus ini jelas dia menyatakan sepertinya, ya sepertinya posisi Roh Kudus jauh lebih penting dari posisi Tuhan Yesus. Maka itu dia lebih berguna kalau aku ini pergi. Sebab kalau aku nggak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus gak akan datang kepadamu. Nah, kita baca sepintas. Kelihatannya Roh Kudus lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bukan secara posisi lebih hebat atau kurang hebat satu dengan yang lain, tetapi secara fungsi. Bedakan saudara antara fungsi dengan fungsi. 90% penyebab pertengkaran suami istri karena masing-masing tidak bisa antara posisi mereka dengan fungsi mereka. Perhatikan baik-baik, suami istri yang sering bertengkar itu pasti karena posisi yang dipersoalkan. Siapa lebih tinggi dari siapa, siapa lebih hebat dari siapa. Maka itu ketika kita sibuk dengan posisi di pertengkaran, begitu pula dalam pemerintahan. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang ingin jadi pejabat itu menunjukkan fungsinya. Seringkali bahkan sekian puluh persen, kalau saya nggak berkata 99%. Pejabat-pejabat ASN, PNS, maaf, sibuk dengan posisi, bukan fungsi. Catat itu baik. Nah, ketika para pejabat, apa saja, aparat keamanan, kepolisian, APRI, siapa saja, tapi presiden, gubernur, kepala distrik, semua pejabat-pejabat, maaf. Ketika posisi yang kita perebutkan, ketika posisi yang kita cari, maka cuma satu yang muncul. Orang itu pasti loh, kenapa jahat? Sebab kalau mengejar posisi, maka orang itu akan merasa tidak aman kalau ada orang-orang di sekitarnya yang dekat-dekat dengan posisinya. Nanti nggak maksud saya itu. Maka itu negara ini rusak karena para pejabatnya sedikit yang mengutamakan fungsinya, posisinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih Presiden Joko Widodo, jelas dia nggak sibuk dengan posisinya. Tapi presiden kita ini sibuk. Maka itu bukti yang paling kelihatan bahwa presiden kita ini nggak sibuk dengan posisi. Ketika posisinya digoncang, digoyang oleh banyak isu, oleh banyak hoax, oleh banyak tuduhan, ngeri saudara. Belum pernah terjadi di negara orang presiden difitnah, dihujat, dicaci maki, betul tidak? Coba ada istilah pagi berani mengucat presiden, malam-malamnya jadi naya. Betul tidak? Itu yang dulu-dulu, yang sekarang ini luar biasa. Nggak pusing dengan posisi yang digoyang. Selama dia masih menjabat fungsinya presiden, melindungi rakyat. Dan itu luar biasa. Yang saya kagumnya di tengah COVID-19 ini, April yang lalu, ternyata ibunda presiden itu kaget. Kapan dengar berita sakitnya? Kok meninggal? Apalagi meninggalnya bukan karena mendadak, tapi karena kanker. Berarti kalau kanker sudah ada proses yang cukup lama. Coba istri-istri presiden sebelumnya baru bilang kan sudah ribut. Betul tidak? Maaf saya berkata. Maka itu presiden melayat ke Solo. Bangsa ini kaget loh, kapan sakitnya? Kok nggak ada berita? Masa yang dekat-dekat atau sekretariat negara nggak ngomong? Ini hebatnya presiden kita. Begitu selesai, presiden kembali ke Istana Bogor untuk berkonferensi dan beberapa kepala negara lewat Zoom waktu itu. Saudara, di situ saya melihat luar biasa fungsinya yang diutamakan.
Nah, maka itu suami istri yang rajin bertengkar, kok nggak enak itu. Pasti masalah. Saya mencari duit lebih banyak di rumah. Nah, itu dia. Ingin. Ayo semua kita dalam hidup ini bicarakan fungsi. Kalau kita mengutamakan fungsi, akan ada masalah dalam hidup. Maka itu perhatikan. Walau orang itu tidak pejabat di posisinya, tapi kalau fungsi hidupnya tetap dia jalankan, maka istilah saya, walaupun dia sudah pensiun, tetap hidupnya akan jadi berkah. Maka kelihatan sekali, kelihatan sekali motivasi orang yang sibuk posisi. Begitu tidak menjabat lagi karena punya pensiun, lihat aja, seperti hidup gak ada hubungan dengan keluarganya, dengan dirinya sendiri. Dan ingat, sebagai gereja, walaupun beberapa ada istilah emeritus atau pensiun, itu secara posisi. Ada pendeta emeritus itu dalam bahasa Yunani, artinya purna tugas selesai. Tapi kalau saudara dan saya tetap sadar kita sebagai gereja, maka nggak ada kata pensiun dalam hidup kita. Sampai akhir hidup kita tetap kita berfungsi sebagai gereja. Jadi para rekan-rekan saudara emeritus, tetap saudara punya fungsi sebagai rekan sekerja Kristus sampai di akhir hidup kita. Nah, ini fungsi. Maka itu Yohanes 16 ayat 7 ini tidak bicara posisi. Kalau bicara posisi maka kelihatan jelas Yesus kalah dong dengan Roh Kudus. Tidak, tapi ini bicara fungsi. Nah, sehingga Tuhan Yesus harus supaya Roh Kudus itu datang. Dan kalau Roh Kudus itu datang, nah ini, maka pekerjaan Tuhan akan diselesaikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh bekerja sama dengan Roh Kudus ini. Tanpa kita kerjasama dengan Roh Kudus, maka gereja akan mengalami kegagalan yang mengerikan. Maka itu saya ulangi, kalau gereja, maka Bapa di surga juga gagal. Jadi ini pentingnya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Jadi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan, dan kalau Roh Kudus dicurahkan, kita bisa mewakili Dia dalam segala hal, karena Roh Kudus kepada kita, diberikan kepada kita. Nah, apa saja tugas-tugas Roh Kudus itu? Ada banyak, mungkin nggak bisa selesai semua di satu ibadah ini, tapi saudara biar mencari, menemukan betapa hebat. Kita mulai dengan zaman Yusuf. Nanti cari di Kejadian ke-41. Bagaimana Firaun ketika dia panik, ketika dia pusing, ketika dia ketakutan, karena dia mimpi, dan mimpi itu karena semua orang pandai di kerajaan itu dipanggil oleh Firaun untuk menjelaskan arti minuman. Kalau saya nggak salah itu, ingat, di penjara aku ketemu teman nabi, istilah sekarang ya, yang mengartikan mimpiku, dan betul yang dia artikan. Maka saya ada di sini sampai pada hari ini. Nah, begini kata Firaun kepada pejabat kerajaan Mesir hari itu. Kita buka 41 ya, ayat yang mulai ayat ke-37 ya, Kejadian 37. Usul itu dipandang, ada usul tentang Yusuf dan oleh semua pegawainya. Jadi nggak ada satupun yang menolak itu. Ayat 38. Lalu
berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh Roh Tuhan. Jadi Roh Kudus sudah bekerja sejak di zaman Perjanjian Lama. Jadi Yusuf dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka Yusuf bisa jadi wakil Tuhan. Sehingga buat Firaun terkagum-kagum. Saudara, ini konsep, maaf kalau kami cerita dulu tentang pelayanan kami di Nabire, sekolah, berasrama sejak taman kanak-kanak. Tugas kami para guru, tugas kami para pengasuh asrama, itu membuat anak-anak itu sampai selesai di jenjangnya. Nah setelah itu tugas mereka bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan Roh Kudus dan dipimpin. Maka itu bersyukur kepada Tuhan, salah satu dari anak-anak kami kota wakil rakyat untuk provinsi, dan dia wakil rakyat yang termuda dalam sejarah pemerintahan Papua. Jadi masing-masing ikut taat apa yang Roh Kudus katakan. Kan ini baru satu orang, yaitu Yusuf. Rubah sejarah kerajaan Mesir, dan itu tercatat dalam sejarah Mesir sampai hari ini. Saudara perhatikan, Yusuf nggak pernah mulia. Tapi kalau kita melihat apa yang dia kerjakan, coba saudara perhatikan, dia menjadi ekonomi. Betul nggak? Ekonomi yang kacau, begitu Yusuf karena penuh dengan Roh Tuhan, dia nasihati yang selamat, tapi seluruh dunia karena nggak ada makanan kecuali di Mesir. Yang berikut kita tahu, walaupun ayat implisitnya tidak ada, Yusuf itu menjadi ahli politik karena Firaun berani mempercayakan. Saya mau buktikan ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan, sampai diakui oleh raja yang tidak kenal Tuhan ini, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini, kapan Yusuf mulia menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang hebat, berakal budi? Betul tidak? Ternyata dia belajar dari Roh Kudus selama di dalam penderitaannya, di dalam penjara itu. Lalu apa? Firaun mengakui ini baru beberapa jam yang lalu. Dia tahu Yusuf dan kenal Yusuf. Kan gak masuk akal. Baru ketemu berapa jam, baru tahu ini orangnya. Tapi diberi kepercayaan yang begitu tinggi, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Gereja, kalau kita hidup tak ada dipimpin oleh Roh Kudus, sungguh, maaf ya, jangan memiliki pemikiran yang salah. Enggak usah sekolah tinggi-tinggi asal taat dan takut Tuhan. Kalau enggak punya kesempatan dan enggak punya duit. Kalau punya kesempatan, punya kejar setinggi-tinggi. Tadi pagi dapat berita dari salah seorang saudara kita yang pernah jadi guru, saudara Puput, masih ingat? Nah, lusa tanggal 2 hari Selasa, Puput akan melaksanakan ujian pertama untuk doktornya di Jepang. Saya kaget waktu dengar berita itu. Maka dalam kampusnya di mana dia dapat mahasiswa, dia adalah mahasiswa asing pertama yang bukan orang Jepang yang bisa menyelesaikan doktornya begitu cepat.
Nah, di dalam ukuran kampus itu Puput ini masih ada waktu 1 tahun 8 bulan. Berarti masih ada 2 tahun kurang. Berarti dia menjadi hampir separuh, belum sampai separuh. Maka itu Profesor Reniera dan bersyukur kepada Tuhan. Satu-satunya mahasiswa di generasi di tingkat ini ya, mahasiswa asing dari Indonesia, dari Nabila lagi. Wih, keren betul untuk itu. Nah, ini yang luar biasa tanggal 2 nanti. Wah, itu saya bangga sekali. Ayo yang lain kejar. Kita tahu bukan Puput bagaimana orang yang sangat support, sangat nurut, gak banyak macam-macam. Selamat dia jadi guru di antara kita. Murid-murid pasti lihat bagaimana Pak Puput mengajar kalian semua. Hebat. Saya ketemu dia baru lulus SMA. Ada di Jogja, tapi hatinya luar biasa. Kita kuliahkan dia, lulus, gabung ke Nabi. Baru berapa tahun ngajar, kesempatan dia ngambil S2, berhasil di Hasanuddin. Nah, waktu penelitian S2-nya ini kesempatan S3. Wah, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus ini hebat. Firaun yang baru ketemu Yusuf beberapa jam sebelumnya tiba-tiba mendapat pencerahan. Kita kenal seseorang yang sudah puluhan tahun pun pasti mikir kalau mau menyerahkan hal ini. Saya lanjutkan ayat 40. Ini serius. Maka itu anak-anak Papua khususnya, hidup kalian sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus, kalian akan jadi orang-orang hebat di tanah ini dan di dunia. Sungguh, ayat 40 perhatikan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Kalau tidak ada sesuatu dalam hidup Yusuf, dan sesuatu itu karena Roh Kudus yang kita peringati turunnya pada hari ini 2000 lebih tahun yang lalu. Bagaimana orang yang baru kenal beberapa jam, belum 24 jam, saudara, bisa diberi kepercayaan untuk menjadi kepala istana Firaun. Ingat dalam sejarah Mesir, Firaun itu raja-raja yang hebat. Firaun itu sebenarnya bukan nama, tapi itu pangkat raja, itu posisi. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dipercaya saudara. Dan, nah perhatikan, kepadamu, kepada perintahmu, naik lagi, seluruh rakyat taat. Saudara perhatikan, baru ketemu beberapa jam. Ayo semuanya kita mikir, kalau kita baru ketemu seseorang berapa jam saja, berani menyerahkan kunci rumah, berani menyerahkan ATM, saudara, kartu ATM dengan PIN-nya kepada orang itu. Ini ilustrasinya. Berani menyerahkan kunci motor bersama STNK dan BPKB-nya kalau saudara orang itu sekian jam. Loh, ini pertanyaan penting. Saudara belum Firaun, kepala distrik aja belum. Tapi sulit mempercayai orang yang baru kita kenal beberapa jam. Betul. Kalau Firaun bisa mempercayai Yusuf setinggi itu, sebesar itu otoritas, catat, itu hebatnya Roh Kudus yang bekerja. Maka itu kalau kita hanya memperingati Pentakosta, maka kita tidak memberi kesempatan dia bekerja semua. Sayang. Besar kuasa itu jadi mubazir. Renungkan ya. Kembali dulu ke beberapa tahun sebelumnya. Masih ingat waktu dia dibawa ke Mesir sebagai budak, atau dijual oleh kakak-kakak. Nah ini pertanyaan penting. Yusuf bisa nggak menyalahkan kakak-kakaknya dalam penderitaan? Sangat bisa. Maka itu kalau ada di antara saudara gagal hari ini dalam nama Yesus,
stop kamu menyalahkan orang lain. Karena saudara tidak mau taat. Itu kegagalan yang paling fatal. Belum selesai. Begini kata Firaun kepada Yusuf. Hanya setelah seluruh rakyatku akan taat, titik koma. Hanya inilah kelebihanku daripadamu. Wih, kaget loh, baru berapa jam ketemu. Hanya tahta ini ada. Kalau cuma tahta itu Yusuf bisa buat banyak tahu. Karena dia punya otoritas yang luar biasa. Ini keren saudara. Selanjutnya ayat 41. Firaun pada Yusuf, dengan ini, perhatikan, ini harus terjadi pada gereja Tuhan. Dengan ini aku melantik engkau menjadi atas seluruh tanah Mesir. Seluruh. Catat baru ketemu berapa jam. Izinkan saya berkata, semiskin-miskinnya hidup kita, maaf, bodoh-bodohnya kita karena nggak bisa sekolah. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, percayalah dan kita taat kepada Dia, kita bisa dengan bukan untuk sombong, untuk sombong. Karena waktu sudah. Masih ingat Daniel di kerajaan Nebukadnezar? Dia berkata, dari mana kita bisa mendapatkan orang seperti dia? Ya maaf, waktu itu karena Nebukadnezar itu dewa-dewanya banyak. Dia pakai kata, dari mana kita bisa menemukan mendapatkan orang seperti dia yang dipenuhi roh para dewa? Malu bilang, karena dia gak kenal Tuhan, dia nyebut dewa, tapi itu Roh Kudus. Maka itu di antara semua nama yang ada di perjanjian lama, maka Daniel adalah satu-satunya pribadi yang paling mengabdi di kerajaan asing sampai ganti 4 pemerintah. Dalam hidup Daniel, dia pernah dipanggil sebagai penasihat utama kerajaan di 4 kerajaan. Ini luar biasa. Maka itu gereja Tuhan, aduh, kalau kita bicara tentang Pentakosta ini gak akan ada habis. Kenapa kita punya Alkitab, punya firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu? Itu ditulis dalam rentang waktu 4.000 tahun, catat. Enggak sedikit. Jadi Kejadian sampai Wahyu itu rentang 4.000 tahun. Itu oleh sekian banyak orang yang tidak saling ketemu sebab zamannya berbeda. Tapi saudara perhatikan, kenapa Alkitab ini bisa nyambung semuanya? 4.000 tahun. Dan semua yang tertulis di kitab suci ini, nama-nama kota, kita gak bicara nama orang, nama-nama tempat, itu bisa dibuktikan hari ini itu ada. Saudara tahu di daerah Irak dan Iran sekarang 2 sungai yang terkenal di dunia, Efrat dan Tigris. Dan buku pertama yang menulis tentang 2 sungai itu adalah kitab suci kita. Sebelum ada buku-buku lain menuliskan. Begitu pula sungai Nil sudah ada dalam kitab Keluaran. Gunung Ararat ada di kitab Kejadian, itu zaman Nuh, waktu perahu bahtera mereka selesai banjir dan terkandas, dan gunung itu masih ada sampai hari ini, namanya masih sama. Ini salah satu bukti apa hebatnya. Catat 4.000 tahun ditulis
saling ketemu, nggak saling kenal, karena generasinya beda, waktu hidupnya beda. Boom, saudara. Itu hebatnya Roh Kudus. Maka itu mulai hari ini saudara hargai Pentakosta, bahwa dia adalah Tuhan yang hebat sekali. Injil Lukas 24 ditulis, nantikan perjanjian Bapakku untuk kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Wah, itu Roh Kudus. Jadi Yesus meninggalkan dunia ini, maka 100% untuk gereja bisa berhasil kalau kita taat pada pekerjaan kudus. Ini baru Yusuf dan baru Daniel, belum yang lain-lain. Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca Alkitab dan menemukan kehebatan-kehebatan, langsung ingat Roh Kudus yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14 ayat 20. Wah, hebat sekali Roh Kudus itu. Maka itu kita nggak boleh main-main. Ya, Yohanes 14 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Lihat tugas dan fungsi Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara, di dunia ini banyak profesor, banyak dosen-dosen jenius, banyak. Sebut nama mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ada nama-nama terkenal di dunia, para ahli, saintis, ilmuwan, intelektual yang luar biasa. Pernahkah saudara ketemu atau membaca sejarahnya? Ternyata sampai hari ini, apa yang saya pernah tahu, kalau saya ada yang lain sudah menemukan, beritahukan saya. Sampai hari ini, yang saya pernah tahu dari beberapa orang saya tanya, seorang profesor, seorang dosen, doktor atau apa saja, itu maksimal menguasai, bukan tahu, menguasai 5 disiplin ilmu saja. 5. Bukan tahu, bukan cuma mengajar, tapi menguasai maksimal. Saya belum pernah dengar ada profesor atau dosen menguasai 6 disiplin ilmu. 5. Itu pun jarang. Yang paling banyak 4. Nah, itu banyak. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada orang-orang hebat, super menguasai betul 4 disiplin ilmu. Saudara, tapi Roh Kudus yang menguasai segala sesuatu. Catat itu, Pak. Segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti tidak ada apapun yang bisa disebut oleh orang di dunia ini yang tidak termasuk segala sesuatu. Betul tidak? Pokoknya muncul satu istilah baru. Nah, ada di situ juga segala sesuatu. Wah, luar biasa. 1 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Siapa Roh Kudus? Nah, ini mengagumkan sekali. 1 Korintus 2:10. Karena kepada gereja ini Tuhan telah, bukan akan, menyatakannya oleh Roh. Kembali Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu telah menyatakannya. Kenapa? Sebab Roh menyelidiki. Kembali kalimat yang sama. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, sekarang saya ingin terangkan menggunakan ilmu pengetahuan saya. Ini tua. Saudara perhatikan. Kalau kita hidup itu bertemu dengan seorang profesor, dosen,
yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Dosen yang sama mampu mengajak seluruh muridnya, mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu. Satu pribadi punya dua kehebatan, yaitu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan lebih hebatnya lagi, dan ini nggak minta dibayar, gratis. Dan kuliahnya nggak perlu ke tempatnya, sebab dia ada di tempat kita juga. Nah, coba bayangkan, kalau gereja beri kesempatan Roh Kudus yang kita peringati kedatangannya dengan dua ayat ini saja. Izinkan Roh Kudus mengajar kita tentang segala sesuatu. Izinkan Roh Kudus mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Maaf, dan kita masih goblok. Itu salah. Dengar. Saudara tahu nggak hasilnya? Kalau kita diajar Roh Kudus yang mampu mengajar segala sesuatu, dan kita dididik oleh Roh Kudus yang bisa mengajak kita meneliti, menyelidiki, to search, maka itu adalah ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu. Kalau kita tahu, maka gereja itu super genius di dunia ini. Gereja itu super genius. Maaf. Ayo kita. Nah, di dalam tata bahasa apa saja? Kalau bahkan, ya, lihat ayat 10 1 Korintus 2. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal, ya, bahkan mana tadi, maaf, ya, bahkan hal-hal, maaf, kalau ada kata sesuatu, maka ujungnya harus titik, nggak boleh koma. Kenapa? Karena sudah selesai, nggak ada lagi, sudah semuanya di situ. Tapi kenapa penulisan kitab suci kita ada koma? Loh, apalagi itu? Setelah koma, saudara perhatikan, bahkan ini luar biasa, saudara. Bahkan apa? Nah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Coba perhatikan. Jadi tugas Roh Kudus kepada gereja untuk membangun dunia ini. Dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, dan dia mampu mengajak kita mengajar dan mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Itu yang ada di dunia ini. Bahkan di dalam diri di surga. Saudara percaya nggak? Maka itu dalam istilah bahasa Yunani disebut Tuhan itu kausa prima. Kausa, Inggrisnya jadi kata kaus, penyebab, prima itu segala sesuatu. Jadi dunia Tuhan kita, Bapa di surga, itu penyebabnya segala sesuatu. Maka semua ilmu pengetahuan yang dunia ini sumbernya dari dia. Dan itu yang dibagikan kepada manusia, jadi teori-teori, jadi bahan-bahan kuliah, jadi pelajaran, jadi disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ternyata itu yang sudah dibuka. Menurut ayat ini 1 Korintus 2:10, ternyata di pribadi kausa prima itu masih banyak lagi yang belum dikeluarkan. Oh, bisa bayar. Maka itu kalau saudara dan saya mau hidup dipimpin Roh Kudus, saudara, kita
Maka itu jangan meremehkan Pentakosta. Ini luar biasa. Pentakosta ini dahsyat sekali. Ingat kejadian 1 berapa minggu lalu kita pernah bahas. Ketika dunia dikacaukan oleh si Lucifer, kegelapan menguasai dunia, bumi berubah bentuk, kegelapan kacau, bumi jadi kosong karena isinya dihancurkan semua. Yang siapa yang bekerja? Roh Kudus. Ditulis kejadian 1 ayat 2, maka Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan laut. Kenapa nggak disebut permukaan bumi? Laut memenuhi bumi, air bukan air berlaut, nggak ada daratan lagi. Nah, Roh Kudus bekerja luar biasa. Itu dari kejadian 1 ayat 2. Tidak ada fungsi dari Roh Kudus. Maka itu lagi sekali gereja, ayolah. Itu sebabnya kenapa kami hadir di Papua untuk membuka pendidikan. Karena Roh Kudus ini guru yang hebat dan mempersiapkan secara khusus anak Papua untuk jadi orang-orang hebat. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ini fungsi Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kita lihat juga. Ini fungsi Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Ya. Terus Rasul Yohanes, saudara kita, mendapat firman ini. Ya. Pelan-pelan saya akan baca 1 Yohanes 2. Sebab di dalam diri kami, diri gereja, yaitu kita semua, ya, sebab di dalam hidup gereja, saya katakan ini, lagi sekali ingat, jangan paksa Tuhan untuk mencari pengganti dari gereja. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Keputusan Tuhan sudah final bahwa gerejanya itu satu-satunya kepunyaannya di dunia. Maka itu kalau gereja gagal, dia pasti gagal. Dan gereja dipenuhi Roh Kudus dengan cara ini. Ya, ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, dalam diri gereja yang telah terima daripadanya. Lagu yang digubah oleh saudara kita Naomi dan Pagi, kan nggak mungkin kita minta Roh Kudus curah, kita minta pengakuan Roh Kudus, kita minta datang Roh Kudus, kan dia sudah ada betul. Nah, itu dia minta saya, ada lagunya nggak? Belum ketemu sampai hari ini. Lagu yang mengatakan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Nah, begitu saya mengubah, saya bilang luar biasa. Sungguh, buat saya kemarin berubah, mau mengubah lagu apa? Begitu dia selesai, cuma hitungan menit, dia kirim ke saya, katanya. Begitu nanti kita akan nyanyikan lagi. Itu lagu yang luar biasa. Tetap ada di dalam kamu. Tahu nggak arti kata tetap ada? Artinya Roh Kudus nggak keluar masuk. Tetap ada di dalam kita. Nggak bisa begitu. Maka itu kita harus tahu. Nah, lihat, sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan. Maaf, kalau selama ini konsep pengurapan banyak disalahgunakan oleh gereja. Maaf, saya berhasil kita. Pengurapan itu identik dengan merinding, nangis, kejang-kejang. Kalau pengurapan cuma model begitu, itu menghina habis-habisan. Enggak begitu. Apa itu pengurapan? Nanti kita akan lihat di ayat 27 ini. Karena itu, masih ayat 22, tidak perlu kamu gereja diajar oleh orang lain. Kata pertama, ajar, mengajar, ajar. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar. Kata mengajar.
Sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Sama Yohanes 14:26, 1 Korintus 2 ayat 10. Surat Yohanes mengajar kita tentang salah sesuatu. Dan pengajarnya itu benar. 3 kata mengajar. Demikianlah, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Ulangi 3 atau 4 ini. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang yang 1. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu 2. Mengajar kamu tentang salah satu. Dan pengajarannya 3 itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. 4 kali kata mengajar. Sebagaimana ia dahulu. Artinya kalau dulu kita sudah penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita, nggak keluar masuk cakap itu. Tetap ada. Nah, dengar, maaf ya saya harus ngomong tegas. Kalau masih ada pendeta hamba Tuhan gereja yang menggunakan kata terimalah pengurapan, mari ini urapan. Spanduk iklan-iklan gereja, ibadah ini disertai pengurapan setelah khotbah nanti. Saudara, bukan begitu. Dia tetap ada di dalam kita. Dan tugas pengurapan cuma 1, mengajar. Mengajar. Yaitu yang diajar adalah firman Tuhan. Merinding, bukan nangis, bukan kejang-kejang atau ngebelak, maaf saya berkata. Bukan, tapi mengajar. Maka itu pengajaran ini gak boleh lebih, gak boleh kurang. Harus Roh Kudus dan firman. Tidak boleh yang lain, harus firman. Roh Kudus tidak punya buku lain kecuali Alkitab. Ingat, maka itu makin jauh, makin dalam, makin banyak hidup ini dikuasai oleh firman, maka otomatis Roh Kudus makin mudah bekerja dalam hidup kita. Sebatas mana pengenalan kita pada firman Tuhan, maka sebatas itu Roh Kudus mimpin kita. Kalau kita hanya mengizinkan firman untuk berkat, untuk duit, untuk sukses, maka Roh Kudus gak bisa maju lebih daripada itu. Karena gereja membatasi. Jadi beri kebebasan, kesempatan Roh Kudus semau-maunya membuka siang yang masih belum dibuka sampai hari ini. Nah, kalimat yang paling penting di 1 Yohanes 2:27 adalah kalimat karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Sepintas kalau kita baca ayat ini, maka kesimpulannya sombong benar Tuhan. Saya tidak perlu diajar oleh orang lain. Nah, saya juga pertama begitu. Masa? Lah apa gunanya guru-guru yang ada? Dengar saudara. Akhirnya Roh Kudus membukakan hal yang sederhana, tapi itu luar biasa. Ayo saya tanya. Banyak penemu bukan di dunia ini, inventor dari yang sudah meninggal tahun-tahun yang dulu, abad-abad yang dulu, penemu-penemu itu. Kalau kita pernah dengar nama Leonardo da Vinci, Michelangelo, itu penemu-penemu hebat dalam fisika. Kita menemukan nama yang lebih kuat, Pythagoras. Kita menemukan nama Pascal, betul? Kita menemukan nama Archimedes. Itu nama-nama orang hebat. Menemukan sesuatu dan penemuan oleh manusia ini dan dikembangkan terus nggak pernah habis. Termasuk penemu-penemu modern. Saudara, bayangkan kalau dunia nggak ada chip ya, bagian kecil dari komputer, maka handphone kita itu bisa segede batu bata. Ya, kita bisa segede meja makan. Itu ditemukan chip, semuanya jadi kecil. Sampai muncul nano. Nah, penemu chip itu orang Jakarta, keren nggak sih?
namanya Sehat Sutarja, klik di. Tapi dia sudah jadi warga negara Amerika. Dia menemukan chip. Wah, sekarang dia jadi orang kaya karena penemunya dipatenkan. Ya, oke, banyak. Apalagi ya penemu. Nah, penemu 3G itu orang Kediri, namanya Saifullah. Dia menemukan itu waktu dia jadi dosen di Melbourne. Tapi Australia, Amerika bilang mana bisa ada 3G. Maka itu dia diambil oleh Jepang. Ya, Saifullah diambil oleh Jepang dan dia mengembangkan 3G-nya di Jepang. Sudah muncul 4G, sekarang sudah 5G dan jadi keributan. Maaf, ada banyak orang-orang Indonesia yang bisa hebat-hebat karena. Nah, pertanyaan saya, para penemu itu kuliah dulu, belajar dulu di sebuah kampus perguruan tinggi, atau mereka menemukan dulu sesuatu baru jadi ilmu? Ayo, yang betul? Ya, mereka menemukan dulu. Maka para penemu ini, kalimat ini yang saya pakai, mereka tidak perlu diajar oleh orang lain. Kalau gitu siapa yang ngajar? Roh Kudus. Maka orang yang mau hidup dengan Roh Kudus, maka orang itu super jenius. Saya katakan lagi, kalau sampai ada yang miskin dan gagal, apalagi menyebut diri anak Tuhan, murid Yesus, dan gagal, maaf, ada yang salah di hidup kita. Kalau kita lihat Roh Kudus sehebat itu, gimana cara kerjanya? Ini bagian terakhir, Galatia pasal 5 ayat 16. Judulnya menarik, hidup menurut daging, dosa, hawa nafsu, atau menurut roh. Tinggal milih satu di antara dua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Roh dan daging terus dalam hidup kita, sehingga waktu mereka bertentangan, keinginan roh dan keinginan daging di dalam diri kita, waktu mereka bertentangan, sehingga sekali mereka bertentangan, saya bacakan terjemahan bebas, maka kita tidak boleh melakukan kehendak daging, tapi kita harus melakukan kehendak roh. Contoh kecil, kalau kita sedang terganggu oleh percabulan, itu belum dosa, itu masih menggoda kita. Dan tiap kali itu muncul perang, bukan, roh pasti berkata jangan, atau mau mabuk, atau mau mencuri, atau mau buat dosa apa saja. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melawan keinginan itu. Saya percaya semua kita pernah alami. Nah, waktu keinginan percabulan dilawan oleh keinginan roh, saudara diam sebentar, pilih mau melakukan kehendak siapa. Nah, sekali kita gagal, keinginan roh kita padamkan, tapi keinginan daging kita turuti. Nah, di situ kita kalah. Tapi Galatia 5, 16, 17 ini jelas. Kali ada pertentangan untuk marah pada seseorang, untuk menyalahkan seseorang, untuk benci seseorang, kan itu Roh Kudus itu pasti bekerja. Nah, saudara cepat-cepat milih yang mana kita turuti. Nah, di sini nggak bisa memaksa. Renungkan, dia nggak bisa memaksa. Semuanya tergantung kita mau nuruti yang mana. Maka itu Galatia 5, 16, 17 ini sekali untuk kita ikuti. Saya beri contoh. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang ke-4, mulai ayat yang ke-6. Ini berlaku sampai hari ini. Inilah tugas Roh Kudus. Karena dalam Yohanes 3:16, nanti saudara cari ayat 13. Roh Kudus itu kalau datang menginsafkan dunia,
tentang dosa. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita tiap kali kita mau berbuat dosa, Roh Kudus ada di kita, jadi mengingatkan jangan. Tapi kita yang keras kepala. Nah, ini contoh ayat 6 Kejadian 4. Firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Orang yang mau membunuh, orang yang mau marah, orang yang mau pukul orang, selalu dimulai dengan hati panas. Catat itu. Nah saudara, ketika hati kita panas, itu belum dosa. Itu masih godaan. Lalu mengapa mukamu? Sudah jelek, tambah jelek lagi. Karena muka kita muram. 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat, secara Roh Kudus bekerja. Jangan marah, jangan panas hati, lakukan kebaikan. Ini tugas Roh Kudus. Terus, tetapi kau tidak berbuat baik, artinya Kain, jika engkau menuruti kepanasan hatimu, marahnya kamu, ingat, kalau kamu gak mau berbuat baik, mengampuni adikmu, ya, dosa sudah mengintip. Ini keren katanya, di depan pintu. Entah pintu kamar, entah pintu rumah, entah pintu hati. Artinya di depan hidup ini ada si jahat. Nah logikanya, jadi iblis ada di luar, bukan di dalam kita. Iblis hanya tunggu kapan kita buka pintu untuk dia masuk. Betul tidak? Maka itu tidak ada dosa yang tiba-tiba, goblok. Semua dosa itu ada pendahuluannya. Nah tergantung kita, pintu itu tetap tutup atau kita buka. Saya ulangi ayat 7. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Tapi ini pun belum dosa, saudara. Maka itu Galatia 5 ayat 16 ada gambar. Mau real life. Oh ya? Iya. Maaf ya, coba Instagramnya ada gangguan. Maaf, ya kita tunggu dulu. Supaya Bapak pulang yang lain dari depan? Iya. Udah on belum? Checking connection. Oke, checking connection. Maaf ya, yang ikuti Facebook, maaf. Ini pakai apa? Pakai wifi atau? Wifi. Wifi. Mau pakai data aja? Lancar. Lancar? Udah oke? Belum? Coba pakai data aja. Maaf ya. Pakai data aja. Kalau yang di ruangan ini yang pakai wifi di sini, coba matikan dulu. Nah, ada data aja ini. Tahu kuncinya? Tahu. Pinnya ya. Belum. Ya. Oke. Udah ya? Oke, maaf. Kita lanjut ya. Yang Instagram terpotong. Kejadian 4 ayat 7. Jadi fungsi Roh Kudus. Oke? Apakah mukamu tidak akan berseri jika berbuat baik? Tetapi jika berbuat baik, jika saudara dan saya tidak memilih menuruti roh, tapi menuruti hawa nafsu kepentingan kita, kalau kita milih itu, perhatikan, dosa sudah mengintip di depan itu. Catat itu. Jadi setan itu menggoda kita, mereka harus menunggu, mengundang atau menolak. Ini penting. Maka itu saya katakan lagi, tidak ada dosa yang tiba-tiba. Semua dosa itu pasti ada pendahuluannya. Nah, pendahuluannya ini belum dosa buat kita karena masih bisa pintu rumah, bisa hati, bisa pintu kamar. Terserah kita sedang ada di mana. Oh, dalam hidup ini godaan itu banyak sekali. Tidak
dari berbagai sudut, dari berbagai arah. Godaan itu ada. Maka itu yang menyalahkan orang lain. Aku ini gagal gara-gara kamu. Goblok ngomong begitu. Maaf saya berkata. Itu semua gara-gara diri kita. Ya terserah dong orang itu mau buat apa. Ngapain kita pengaruh dia? Apalagi kalau kita tahu orang itu salah. Akhirnya kita kecewa. Nggak bisa. Harusnya ini begini loh. Kok nyalakan orang. Itu semua tergantung diri kita. Mementaati Roh Kudus atau tidak. Dosa itu mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Sangat menggoda. Lagi sekali. Di dalam situasi dan kondisi menggoda kita. Tolong catat, itu belum dosa. Dan itu bukan. Ketika dosa menggoda kita, Roh Kudus kata, mengingatkan kita. Awas, hati-hati musuh. Tapi yang namanya manusia, kenapa kita lebih cenderung mengikuti keinginan kita? Kata teman, ajakan, betul tidak? Kalimat terakhir ayat 7. Ini yang harus kita miliki dalam bentuk kerjasama. Kalimat ini penting, ayat 7 bagian terakhir. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya, atas penggoda itu. Jadi bukan karena salah orang itu. Kalau dikatakan Daud jatuh dalam dosa gara-gara Batsyeba mandi, bukan orang mandi. Yang goblok tidak. Harusnya begitu dia lihat orang mandi, ya matanya melihat yang lain. Yang udah telanjang, kan sama aja. Maka dia lihat terus ke situ. Ngerti ilustrasi ini? Ini nggak salah Batsyeba, salahnya dia. Orang mencuri. Goblok berkata gini, kan bukan salah saya punya duit, kenapa naruh duit sembarangan? Masa kembali kamu ngomong begitu? Enak saja. Jadi semua itu gara-gara kita. Maka itu saudara dan saya harus berkuasa atasnya. Keren? Nah, inilah bentuk kerjasama Roh Kudus dengan gereja Tuhan. Roh Kudus itu menuntun, memimpin kita. Wah, luar biasa pekerjaannya. Oke, ayat terakhir, Yohanes 16, 12. Jadi tadi ayat 7 yang kita pelajari, Yohanes 16. Ini bagian terakhir, sekarang Yohanes 16, ayat 12. Ada lagi ternyata. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani, Yohanes 16, ayat 17. Maaf, ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Betul, saudara. Bayangkan diberi tugas ke seluruh dunia. Sekolah cuma 3,5 tahun. Ngerti nggak kalian? Kalau tugasnya ke seluruh dunia, sekolah cuma 3,5 tahun, itu berarti cuma keliling distrik atau keliling kecamatan. Apa cuma 3,5 tahun sekolahnya? Maka itu Tuhan Yesus berkata, yang harus kukatakan kepadamu, pelajaran ini masih banyak. Tapi waktu sudah habis. Aku harus kembali ke Bapa. Ngerti nggak? Ada masalah bukan? Ini dia. Tetapi sekarang kamu belum dapat. Itu kan malam hari. Setelah makan malam, perjamuan malam terakhir. Nah, Yesus Tuhan mampu ngajar mereka sampai pagi, sangat sanggup. Tapi mereka yang teler. Ingat, nanti diajak baca 1 jam aja nggak tahan, tidur semua 3 orang itu. Apalagi dengar pengajaran, nggak mungkin. Tapi bagaimana? Waktu sudah habis, lihat ayat 13. Tapi
ini jawab masalah yang nggak ada waktu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Keluarkan kalimat seluruh kebenaran. Nah, kalau ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Seluruh kebenaran itulah Yesus. Karena akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seluruh kebenaran itulah kejadian sampai wahyu. Tapi sebagian kebenaran itu namanya doktrin. Itu beda. Tidak ada doktrin gereja yang tidak dari Alkitab. Nah, ini aneh. Berasal dari buku yang sama. Katanya dari Roh Kudus. Keduanya. Doktrin itu tidak pernah mempersatukan, selalu memecah belah. Sebab masing-masing gereja berkata doktrinku paling benar, kamu yang salah. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, membuka, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, maka nggak ada perpecahan, nggak ada saling menyalahkan. Roh Kudus dan memerdekakan. Coba aja, kalau orang Katolik ketemu orang Pentakosta di sebuah acara, oh udah Kristen, iya. Dari gereja mana? Yang Katolik tanya, oh kami Pentakosta, langsung tinggal. Maaf saya ngomong. Pula sebaliknya, kalau orang Pentakosta ketemu orang Protestan, begitu ngomong, oh saya Kristen, iya. Dari gereja mana? Saya Protestan. Yang Pentakosta pasti minggir. Maaf saudara. Advent ketemu Katolik ribut sendiri, langsung ngomong soal makanan. Maaf, saudara, di sini kita melihat doktrin yang katanya kitab sumbernya memang nggak dogma atau doktrin gereja buku yang lain, tapi mengapa buahnya memecah belah dan menganggap diri yang lain salah, maka itu bukan kebenaran. Roh Kudus tugasnya menuntun, memimpin, bawa gereja ke dalam seluruh kebenaran, bukan pada sebagian kebenaran. Saya percepat, dari ayat ini saya mendapat jawaban. Sebelum di ayat 13, Yohanes 16 itu bertanya-tanya, bedanya Petrus dengan Paulus. Keren. Petrus itu murid dari awal sampai akhir, betul tidak? Bahkan Petrus itu satu-satunya murid yang melihat dan menikmati semua mujizat yang Yesus kerjakan. Murid yang lain jalan di atas air, cuma Petrus. Betul? Mertua disembuhkan, cuma Petrus. Enggak mungkin lain belum menikah, maka itu enggak punya Petrus. Telinga Malkus yang dipotong, ditempelkan lagi Petrus. Semua mujizat Petrus alami, yang lain tidak. Paulus yang masih bernama Saulus itu nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Jangan lagi ketemu, udah bencinya luar biasa. Maka itu dia menangkap semua pengikut Yesus. Bahkan dia bangga waktu Stefanus mati atas perintahnya. Jangan kaget. Stefanus mati karena perintah Saulus sebagai ahli Taurat yang masih muda. Tiba-tiba dia harus berubah, melayani yang dia benci. Itu perang suara di jiwa. Nah ini masalahnya. Surat Paulus itu Roma sampai Ibrani. Padahal perjanjian baru cuma 27 kitab. Berarti Paulus 1%-nya. Loh, orang gak pernah ketemu Yesus bisa memberitakan tentang Yesus sedemikian rupa. Bahkan saya pernah bongkar kira-kira topik yang dibahas oleh Paulus sebagai firman sampai hari ini di 14 kitab itu 90% itu belum pernah satu kali pun Tuhan Yesus sebut. Maka itu 90% Paulus di 4 Injil gak ada. Itu buat saya tanda tanya. Petrus yang kumpul Tuhan Yesus cuma nulis 2 Petrus.
Dua surat, itu pun 1 dan 2 Petrus. Terus ngapain ini orang selama ini? Nah, pertanyaan saya nggak pernah terjawab. Akhirnya dijawab lewat ayat 13 Yohanes 16. Paulus lebih taat kepada Roh Kudus daripada Petrus. Maka itu Paulus untuk dipimpin, dikuasai Roh Kudus, sehingga Paulus menemukan di dalam seluruh kebenaran. Ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita nggak cuma memperingati Pentakosta, khususnya maaf yang tersinggung gereja-gereja Pentakosta atau Pentakosta. Awas, kita hanya memperingati saja, tapi tidak. Ayo kita ikuti Roh Kudus. Oh, banyak lagi saudara, karena waktu. Jadi ingat yang terakhir, Kisah Rasul 20 untuk menunjukkan hebatnya Paulus dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 20 mulai ayat 21. Ya, Kisah Rasul 20 mulai ayat 21. Aku senantiasa, artinya terus menerus, aku senantiasa ngapain? Bersaksi kepada orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak pernah berhenti ingin bersaksi tentang Yesus. Maka itu kalau saudara berkata penuh Roh Kudus, majelis gereja, hamba Tuhan, mulutmu suka ngomongin orang lain, bertobat saudara. Hidup ini, apalagi tukang gosip, bertobat. Hidup ini harus terus senantiasa bersaksi tentang Yesus. Jadi nggak ada alasan kita kurang bahan ngomong tentang Yesus, tapi kurang aja kita ini kelebihan bahan ngomongin orang lain. Jahit aja mulutnya, maaf saya berkata. Stop. Ayat 20, maaf, ayat 22. Tetapi sekarang, ini keren, sebagai tawanan roh. Nah, Pentakosta akan jadi hidup gereja dan dunia akan diberkati seperti Mesir diberkati oleh satu orang yang dipenuhi Roh Tuhan, yaitu Yusuf. Gereja akan menjadi berkat buat dunia kalau hidup kita menjadi tawanan roh. Kita bisa ditawan oleh duit, betul? Kita bisa ditawan oleh kemarahan, dibawa oleh hawa nafsu dan macam-macam. Maka itu kita harus tanya, siapa yang menawan hidup kita hari-hari ini? Ayo kita ditawan oleh roh. Nah, sebagai tawanan roh, Paulus kemana saja? Saya nggak usah baca tentang Yerusalem. Pokoknya kemana saja dia ikut. Dia tahu ke depan itu, kalau dia taat pada Roh Kudus, penjara sengsara. Baca nanti ayat 23 juga. Tapi dia taat, saudara, dan hasilnya luar biasa. Amin. Maka itu mulai hari ini, ayo kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Betapa hebatnya kalau gereja Tuhan menggenapi apa yang Tuhan katakan tentang pribadi Roh Kudus ini. Saya rasanya saya ngomong lebih panjang lagi. Hebatnya Roh Kudus yang memimpin, mengajar, menyelidiki tentang segala sesuatu. Udah pokoknya taati Roh Kudus, dengarkan dia. Bagaimana cara kita bisa mendengar Roh Kudus? Gampang, jangan dengar yang lain, titik. Kalau kita hanya memberi Roh Kudus yang bicara, hidup luar biasa. Nah, gobloknya kita sering dengar ngomong. Betul, tidak sedikit orang hidup dia katanya itu bodohnya kita sendiri. Apalagi yang jauh lebih rajin baca sosial media, itu orang paling goblok. Betul. Sosial media itu ngaco, saudara, itu sampah 90%-nya. Betul tidak? Maka itu baca berita resmi. Serius. Ayo punya HP, sosmednya banyak sekali, bertobat hari ini, matikan semua. Itu bikin kamu tambah goblok. Enggak tambah pintar. Dengar dari pemerintah dan baca firman. Maka saudara dan saya memberi kesempatan hanya Roh
Kudus yang boleh mengatur, menawan, membelenggu, menyetir, menguasai aku. Hidup ini aman. Amin. Pasti Roh Kudus yang bicara, karena dia tahu kita memberi kesempatan. Tapi kalau kita separuh teman ngomong kamu dengan sosial media, macam-macam, Roh Kudus tidak akan datang. Karena dia tahu capek ngomong dengan orang seperti itu. Karena lebih percaya omongan. Doa puasa, kamu jadi dukun. Maka kalau kamu ingin Roh Kudus puasa, nggak ada ayatnya. Cuma satu, taat. Beri kesempatan Roh berbicara kepada kita. Ya, ngariak, itulah Pentakosta, itulah kuasa Roh Kudus. Tuhan semuanya. Oh, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa.